Oke, kalian lihat kan mobil yang pengen ngisi bensin ini, ya, yang warna silver ini. Nah, ketika dia keluar, guys ya, keluar dari mobil dan lewatin kap mobil depan. Nah, kalian lihat nih, orang di belakang ya, yang pakai kaos ini mendekat ke arah mobil dan lihat apa yang terjadi. Kejahatan pun terjadi di sini, guys. Dia langsung buka pintu, cek. Swipe up, langsung diambil, guys ya, langsung diambil tas atau apapun itu. Nah, dia tuh berdua gitu, guys ya. Ada satu Satria FU kalau nggak salah, satu lagi. Oke guys, balik lagi bersama gua. It's your boy Fadilski. Jangan lupa swipe up guys. Gila, hari ini akhirnya di kala corona vibes, di kala musim corona ini, PSBB ini ya, gua riding lagi sama Jasmine. Tapi judulnya hari ini gua ridingnya JJS ya, jalan-jalan sendirian ya, tapi jadi nggak ngumpul-ngumpul, nggak mensengajakan diri gua ke keramaian, tapi sendirian. Nah, hari ini sesuai dengan yang judul gue juga, gue bakal menginvestigasi tempat di mana beberapa dari kalian udah mention gue, yaitu salah satu tempat pom bensin di tempat kediaman gue, di salah satu tempat di Depok ya, pom bensin di Depok itu sempat ada bisa dibilang apa ya, kejahatan lah, tingkat kejahatan yang bisa dibilang tuh sempat menarik perhatian netizen gitu ya. Jadi nanti gue bakal jelasin di jalan seperti apa menurut versi gue, dan sekalian kita bakal menuju ke sana. Tapi buat kalian yang baru jangan lupa subscribe dulu dong, karena subscribe itu adalah bentuk nyata kalau kalian support channel gue, guys. Nah, di sini gue kemarin juga udah buat vlognya. Gue masang blank mirror ya, blank mirror dari Jasmine ini, karena menurut gue motorsport lebih cocok kalau tidak pakai spion gitu ya. Jadi gue bakal tes hari ini. Sorry banget kalau gue nggak pakai spion hari ini, karena ridingnya juga nggak jauh, cuman ke depan komplek doang, jadi tetap safety. Nah, buat kalian, gue pengen tahu dong pendapat kalian gimana 1-10 rating untuk blank mirror ini seperti apa ya, guys ya. Oke, kita akan langsung lanjut saja ke tempat duduk si Jasmine kuda besi gue ini. Oke, nah jadi guys, hari ini gue juga sudah ditemenin dengan sarbol gue. Nih ya, sarbol gue, dan di sini waduh, ada duit. Enggak, ini jadi hari ini duit ini senilai Rp20.000 ya. Gue bakal ngisi bensin 1, 2, 3, 4, 5 dan 10.000 ya. Jadi 20.000 totalnya. Saya pintar matematika juga, guys ya. Jadi 20.000 ini bakal gue pakai. Kira-kira kalau ngisi moge 20.000, reaksi mbak-mbaknya atau mas-masnya yang di tempat pom bensin TKP kejadian tindakan kriminal penjabretan ini seperti apa, kita akan lihat reaksinya. Oke, nanti kita akan taruh dulu duit 20.000 ini di kantong gua. Nah, kita juga ditemani dengan sarbol gua, guys. Gila. Ini adalah legend ya. Jadi gue juga belum cerita nih kenapa dinamakan sarbol dan kenapa masih gue pakai sampai sekarang, belum gue ganti-ganti. Karena ini ada historinya, guys ya. Langsung aja kita akan lanjut, dan bismillahirrahmanirrahim, kita panasin. Semoga kita selamat sampai tujuan, guys. Oke, bismillah. Oke, bismillah, kita jalan. Oke, kita melewati gerbang utama di komplek gue nih, guys. Karena pintu masuk keluar satu, cuman lewat sini doang. Ya, Pak. Nah, jadi kita sudah melewati gerbang utama komplek gue tadi, dan gue bakal ngejelasin sedikit sih. Kayak sebenarnya kronologi menurut gue ya, setelah gue telaah dan segala macem, dari video yang nanti mungkin gue bakal tampilin ke kalian juga, videonya tuh seperti apa. Jadi kayak video tingkat kejahatan ya. Karena menurut gue pribadi sih sebenarnya ini sih bisa dibilang apa ya, tindakan penjambretan atau pencopetan yang dia tuh bisa dibilang sudah direncanakan kali, guys ya, atau memang ini sudah dilakukan sama beberapa komplotan gitu ya. Karena nanti di situ kalau gue lihat mereka ada timnya gitu, guys. Ada tim yang ngambil dompetnya, tasnya gitu, sama nanti ada tim yang penjemputan ya, pakai naik motor juga, guys. Jadi kayak serba apa ya bisa dibilang ya,
serba sudah direncanakan lah, intinya timnya sudah matang gitu menurut gue ya. Nah, jadi kita tarik dikit dulu deh. jadi tuh kita balik lagi ke kasus tadi ya. Karena mungkin ini tuh terjadi karena pihak corona ini ya, corona vibes ini melanda di Jakarta dan Indonesia, dan mungkin beberapa orang memiliki daya nafsu terlalu tinggi gitu ya, tingkat kriminal meningkat segala macem. Dan gue pertama sih ngelihatnya cuman kayak di TV doang atau kayak di postingan Instagram segala macam. Ternyata di daerah gua, bayangin daerah gua ini terjadi gitu guys, proses penjambretan ini gitu. Dan gua tuh agak shock gitu. Dan bisa dibilang apa ya? Untungnya sih kalau kita lihat hikmahnya ya, untungnya si orang yang bawa mobil ini, driver ini tidak mengalami tindakan fisik atau penodongan gitu guys. Jadi kayak cuman barang-barangnya diambil doang. Dan yang kayak gitulah, gue juga ngelihatnya kayak aduh, sebenarnya kasihan juga. Dan kayak gue sih selalu percaya gini intinya ya, segala sesuatu itu terjadi karena ada hikmahnya atau karena ada reasonnya. Dan kalau nyokap gue bilang sih apa ya, kalau misalnya nih ya ada musibah terjadi, apalagi kayak penjambretan atau duit hilang atau gimana, katanya kalau kata nyokap gue sih mungkin kamu tuh kurang sedekah, atau misalnya kayak kamu tuh kurang berbagi atau apapun itu. Jadi kayak sifatnya tuh a little bit spiritual gitu. Tapi mungkin aja bener sih, kayak ya gue cukup percaya sih, karena mungkin ketika kita berkelebihan atau apa, kita lupa atau gimana gitu, mungkin itu teguran dari yang maha kuasa gitu guys ya. Nah jadi tempatnya ini dikit lagi kita sampai. Kebetulan nggak terlalu jauh sih dari tempat tinggal gua, pom bensinnya. Dan ya sebelum itu kita tarik lucu dulu kali ya. Buat kalian yang baru tuh, suara Jasmine menggelegar. Tapi gue dari kemarin jujur gue belum Sunmori guys. Tapi beberapa temen gue tuh kayak di grup atau apa kayak nanyain, Sunmori nggak, gas nggak? Gue bilang aduh nggak deh, karena kan ngumpul segala macem. Dan kemarin juga sempet ada rame yang motor gede, sekumpulan motor gede menghindar dari pengecekan PSBB polisi gitu ya. Jadi kayak yaudah deh, gue mikirnya kalau misalnya rame-rame pending dulu deh gue. Kalau misalnya sendiri kan santai gitu loh. Woo! Nah, jadi pom bensinnya itu tuh di depan, kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, jadi dia ada dua sisi guys. Ada sisi yang sini, sisi satu, sama sisi A sama sisi B lah. Nah terjadinya itu di sisi B guys, di sisi yang satu lagi nih. Nah kita bakal ke sisi B. Sisi A kayak rame banget, jadi kita ke sisi B deh. Kita bakal ke sisi B. Dan kita bakal isi di sini guys. Waduh. Nah guys, for information aja, jadi tempat kejadian itu persis banget di sebelah kanan gue nih, ya, yang Pertalite ini. Karena di Pertalite ini mobilnya tuh di bagian kedua sini. Kenapa gue ngisi di bagian pertama? Karena di bagian kedua nggak ada Pertamax, dan di sini kayak di side B ini cuman ada Pertamax Turbo. Pertamax itu cuman adanya di side A guys. Nah jadi nanti gue juga bakal nanya sedikit lah ke, aduh lepas lagi. Jadi gue bakal nanya sedikit ke abangnya mengenai kasus kemarin, apakah abangnya tahu atau enggak. Nanti kita bakal cari tahu. Dan di sini gila guys, udah ada Pertamina Peduli loh. Jadi kayak bisa cuci tangan guys. Jadi kayak cuci tangan tuh nggak usah di rumah lagi, tapi di sini juga bisa cuci tangan kali ya. Oh gratis. Oke, cuci tangan dulu deh sebelum ngambil duit, tapi nggak usah pakai sabun. Karena kita nggak ngapa-ngapain tadi di rumah, cuma megang Jasmine doang. Nah, kita di sini kita lihat reaksi abangnya. Bang, isi 20.000 bang, Pertamax Turbo.
Kocak banget deh bro. Nah, set, buka nih tangkinya. Kita buka nih. Nah, kita ambil duitnya nih, recehnya receh tadi nih. Anjing berasa ngisi metik cuy, 20.000. Jadi kita akan coba kita lerek si abangnya deh. Oke. Ternyata ada deh yang Pertamax waktu itu kalau nggak salah nggak ada. Waktu itu dikunci, sekarang udah ada. Tapi kita udah ngisi Pertamax Turbo deh. Sesuai dengan apa yang tadi gue bilang, Pertamax Turbo. Bang, Pertamax Turbo 20.000 bisa kan bang? 20.000 aja? Bisa kan? Ya. Receh nggak apa bang? Bang kemarin tahu bang yang kejadian penjabretan di sini? Situ ya? Terus mobilnya gimana tuh bang? Ya panik gak orangnya? langsung ini ya, minta kejar kan sama anak sini. Cuman mau ngejar siapa, nggak tahu orangnya. Oh iya, kayaknya pas dilihat videonya juga direncanain tuh kali ya? Nah, ini diikutin. Udah diikutin kali ya? Kayaknya sih dia kan dari bank katanya itu. Oh, pantesan. Oh dari bank ya berarti ya? Bank dulu orang. Kan waktu diminta gambar dari CCTV. Hah? Itu dia dari bank dulu. Oh. Dia nggak berani kalau nggak diikutin. Nggak mungkin berani ya kalau dari itu ya? Oke bang, masih bang ya? Oke guys, sudah. Nah tempatnya kejadian di sini nih sama persis nih yang motor-motor Vario ini di sini guys. Nah setelah ternyata bisa ngisi 20.000 gila. Gue baru pertama kali Pertamax Turbo loh. Tapi sebenarnya gue udah pernah buat vlog 10.000 apa 20.000 juga ya waktu itu di Shell ya. Tapi ini di Pertamina, jadi kita suatu hal yang baru juga. Jadi kita akan bahas lagi sedikit. Sudah ke TKP nih. Pokoknya di sini nih guys nih tempat kejadiannya. Tuh mbak-mbaknya dan ternyata nanti kita bahas ya. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, launch to go. Oke guys, jadi ternyata gue juga baru tahu. Ternyata kata abangnya tadi langsung pengakuan dari pihak pom bensinnya gitu ya. Ternyata katanya orangnya baru dari bank dan diikutin. Jadi emang gue bilang kan tadi bener sudah direncanakan gitu ya. Sudah direncanakan dan apa ya bisa dibilang ya, ya nasib juga bisa dibilang gimana ya. Jadi kayak lo abis ngambil duit mungkin di bank, atau abis melakukan transaksi di bank, atau abis gimana, tapi tiba-tiba tuh kayak ada aja gitu kejahatan yang terjadi gitu loh guys. Bisa dibilang kita nggak bisa nyalahin driver juga sih, tapi ya namanya musibah ya, kita kan nggak ada yang mau ya sebenarnya. Tapi ya ini this is realita kehidupan gitu loh. Kadang-kadang tuh musibah juga pasti akan terjadi gitu. Bagaimana kita sebenarnya cara meminimalisir risiko atau mengantisipasinya aja sih guys. Kalau memang sudah mengantisipasi, sudah seminimalisir, mengurangi resiko segala macam. Kalau memang tetap kejadian ya udah positive thinkingnya mungkin ya Tuhan pengen kalian belajar sesuatu kali dari hal itu gitu. Gue pun juga pernah sih kayak kehilangan handphone atau yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kasusnya sama gitu kan, kayak penjamretan atau kehilangan barang lah jatuhnya ya. Tapi di sini kan kasusnya kayak lo abis dari bank terus lo diikutin gitu. Jadi kayak bisa dibilang ini tingkat kriminal gitu guys ya. Dan menurut kalian dari pengamatan teman-teman semua, teman-teman semua gimana nih, apakah kalian punya persepsi sendiri mengenai kejadian seperti ini? Karena menurut gua ini sudah direncanakan gitu. Dan ternyata benar kata abangnya, kayak memang direncanakan. Apakah kalian ada yang berpikir bahwa oh enggak bang, ini kayaknya spontanius gitu loh, kayak tiba-tiba orangnya emang bisa dibilang mengalami kejadian yang bisa dibilang secara spontan gitu, tiba-tiba ketika dia lagi ngisi nggak tahu apa-apa, nggak tahu diikutin apa gimana, tiba-tiba terjadi gitu. Kalian bisa komen di kolom bawah ya guys ya. Dan tadi gue juga ada mission sukses, gila, ngisi bensin 20.000, naik moge, naik jet X6 dan abang-abangnya langsung bilang bisa. Oh iya bisa, yang penting ada duitnya lah kita mah. Yang penting ada duit pasti bisa terjadi gitu ya. Tapi tadi kita sempat chit-chat juga sama abangnya dan ya cukup seneng sih gue bisa berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Dan tadi katanya orangnya juga langsung mau ngejar
tapi ya mau ngejar juga gimana gitu ya, mau ngejar juga ngejar siapa, karena setahu gue tuh mereka kalau nggak salah berdua, maksudnya kayak ada 2 motor, satu motor yang ditumpangin, satu lagi motor yang intinya bisa dibilang ngejagain kali atau gimana. Nanti kalian bisa lihat sendiri di videonya, gue bakal tayangin menurut kalian tuh seperti apa gitu ya. Sumpah gue sebenernya rindu banget sih riding bersama anak-anak kayak Aldi, terus kayak Harald dan yang lain-lain juga gitu, Iqbal, terus kayak ya beberapa teman-teman riding semua lah, yang Bakti segala macam. Bakti anjing, Bakti si penempuk rokok. Jadi tapi ya gitulah, kita menurut gue sih untuk sementara ini, kalau gue sih untuk ke keramaian gue pending dulu. Tapi kalau mungkin kalian punya persepsi atau keyakinan tersendiri, balik lagi sih intinya sih kalau gue sebenarnya karena bisa dibilang cukup menghargai pihak pemerintah ya, kayak menjauhi keramaian segala macam. Gue nggak ngelakuin itu, jujur gue nggak ngelakuin. Gue bisa jaga bisa jaga nafsu gue untuk nggak nongkrong, nggak riding bareng-bareng, meskipun di grup kadang berkoar-koar juga segala macam, tetap ada yang ngajakin riding, bahkan ada yang tetap ngajakin suruh ke puncak gitu guys, tapi gue bisa tahan. Jadi gue lebih baik melampiasinya dengan gue riding sendiri aja deh gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, gue sambil nge-vlog juga santai gitu. Jadi ya udah, nanti tinggal tunggu waktunya aja. Ketika ini udah mereda, mungkin gue bakal kumpul lagi sama anak-anak. Mungkin itu aja sih vlog hari ini. Semoga kalian semua bisa terhibur anjay. Karena di channel gue ini guys ya, gue tuh memiliki visi dan misi anjing. Gue bakal melakukan hal-hal yang beda dan unik gitu ya. Jadi nggak cuman kayak kebut-kebutan atau intinya kayak yang di jalan-jalan speeding dong, tapi kita akan melakukan hal-hal challenging, entertaining juga di channel gue gitu ya. Jadi buat kalian yang baru, jangan lupa subscribe, terus share ke teman-teman kalian juga. Dan kalau intinya tadi, kalau kalian punya opini tersendiri mengenai case ini, kalian bisa komen di kolom bawah. Oke, I'll see you on the next video. Peace, salam swipe up.